warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati Ningsih. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang statistika deskriptif, yang kedua penyajian data, yang ketiga pembulatan angka, dan yang keempat jenis pengukuran. Nah, yang pertama yaitu statistika deskriptif. Nah, statistika ini berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun. Nah, yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data ini ada dua. Yang pertama penyajian tabel dan yang kedua penyajian diagram. Nah, penyajian tabel ini sering digunakan sebagai pilihan untuk dipakai oleh peneliti atau penyaji informasi. Nah, adapun jenis-jenis tabel ini ada dua. Yang pertama yaitu tabel referensi dan yang kedua tabel ikhtisar. Nah, tabel referensi ini memiliki fungsi sebagai gudang keterangan, di mana tabel tersebut menyajikan keterangan yang disusun secara khusus. Nah, yang kedua yaitu tabel ikhtisar. Tabel ini berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti, di mana fungsi tabel ikhtisar ini memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu diagram. Diagram ini ada tiga. Yang pertama yaitu diagram garis, kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram lingkaran. Nah, yang pertama diagram garis. Diagram garis ini juga sering disebut juga dengan peta garis atau kurva, di mana bentuk penyajiannya itu sering digunakan oleh penelitian ilmiah. Nah, dapat dilihat contoh diagram garis itu seperti yang ada di samping ini. Oke, yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk memahami persoalan visual. Nah, untuk contoh diagram batang ini juga ada di contoh di sebelah ini. Nah, selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan. Nah, dapat dilihat contoh di sebelah kanan yaitu tentang presentase penduduk di wilayah Yogyakarta. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembulatan angka. Pembulatan angka ini merupakan pembulatan yang paling umum dalam perhitungan angka, yaitu dengan membulatkan angka desimal. Nah, dapat kita lihat contohnya seperti yang ada di samping, yaitu 50,1. Jika dibulatkan, kebilangan bulat menjadi 50,0. Nah, kenapa? Karena angka 1 di sebelah kanan itu merupakan kurang dari dan mendekati angka 0. Maka dibulatkan menjadi 50,0. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu 560,6. Jika dibulatkan ke bilangan bulat, maka 561. Kenapa? Karena angka 6 di sebelah kanan itu merupakan lebih dari dan menyebabkan menjadi satu angka. Nah, makanya dibulatkan menjadi 561. Nah, selanjutnya yaitu jenis pengukuran. Nah, jenis pengukuran ini ada 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Nah, untuk skala nominal ini merupakan skala yang sifatnya membedakan. Nah, contohnya itu dapat kita lihat di sebelah ini. Oke, selanjutnya skala ordinal. Nah, skala ini dapat kita lihat sifatnya itu membedakan dan mengurutkan. Nah, kita lihat juga contohnya itu seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu skala interval. Skala ini sifatnya membedakan mengurutkan jarak antara nilai tetap
dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Nah, contohnya juga kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu skala rasio. Nah, skala ini skala yang bisa dapat dibedakan, diurutkan, dan juga bisa dibandingkan. Nah, contohnya itu seperti yang ada di sebelah sini. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.